Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk sore hari ini bagaimana biasa kajian kitab kita pada saat ini, yakni Al-Mawadi Al-Fiqhiyah. Dan ini juz yang kedua dan kita memasuki halaman yang ke-29. Halaman 29. Kita buka terlebih dahulu dengan baca umul kitab. Kita bawa Rasulullah dari Syaikhul Rasulullah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Ya, saya ulangi. Dilihat halaman ke-29. Baris yang ke-4 dari atas. Soal S atau sin. Ma hukmu man taraka ruknan min arkanis sholati sahwan. Ma hukmu, apa hukumnya man seseorang taroka yang meninggalkan siapa orang ruknan atas rukun atau ing rukun min arkanis sholati dari beberapa rukun sholat sahwan dalam keadaan lupa, lali ya, sahwan lali. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan rukun sholat dengan lupa atau secara dalam keadaan lupa? Jawabnya ya'ti bihi idza tazakkarahu wa yasjudu lis-sahwi. Yati bihi yati nekani bihi sapa si wong bihi kelawan ruknan atau rukun idza tazakkarahu nalikane kelingan sapa si wong ing rukun wa yasjudu dan sujud sapa wong lis-sahwi karena lupa. Jadi yati bihi dia mendatangi atau melakukan sesuatu ya rukun itu ketika dia ingat dan melakukan sujud sahwi. Ini ketika seorang meninggalkan rukun sholat. Jadi naik wis kelingan, kalau sudah teringat dan ya dilakoni atau dilaksanakan, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Jadi seketika ya, dia ingat. Tapi kalau sudah terhalang atau terlampaui dengan rukun yang lainnya, nggak usah dibaleni gitu, nggak usah. Nanti di akhir saja. Kemudian soal yang berikutnya mahukmu man taraka sunnatan sahwan. Ini yang kedua itu, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sunnah? Kalau tadi kan rukun, meninggalkan rukun. Sekarang bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sunnah? Sunnah sholat maksudnya sahwan secara lupa. Jawabnya adalah layati biha, layati orang akan sapa si wong orang biha dengan sunnah bal yasjudu lisahwi, tetapi ia sujud lisahwi karena lupa. Nah, ini seperti itu. Jadi misalnya begini, contohnya tahiyat awal itu kan rukun dari rukun sholat, gitu. Lupa kita harusnya duduk masa tahiyat awal misalnya, kemudian kita berdiri. Nah, ketika dia berdiri kita ingat, oh tadi belum melakukan tahiyat awal. Nah, maka ketika ingat itu kemudian kita kembali ataupun merunduk ke posisi duduk, kemudian baca tahiyat awal. Apabila sudah terlampaui,
maka dia ada sujud sahwi. Tetapi kalau ini yang taraka sunnatan sahwan, apabila dia meninggalkan sunnah sahwi, ya, sunnahnya karena lupa dia, maka sunnahnya sholat karena lupa, maka dia cukup dengan sujud sahwi saja, tidak rukunnya tidak dilakukan, gitu. Tapi dengan sujud sahwi saja. Ini kan ada di mana ya, halaman yang ini sunan, misalnya halaman 24, sunnah sholat itu di sana, kemudian rukun-rukunnya, jadi lupa melakukannya, maqiratul Fatihah yang misalnya sujud, i'tidal, julus, duduk baina sajdataini, ya, duduk tidak melakukan, duduk antara dua sujud, maka ketika ingat segera melakukan itu, kemudian melakukan sujud. Tapi kalau sunnahnya cukup dengan sujud sahwi saja. Kemudian ma hukmu man taraka hayatan, apa hukumnya orang yang meninggalkan sunnah hayat? Jawabnya adalah la ya'ti biha, dia tidak melakukannya, wala dengan la ya'ti biha, dia tidak melakukan hayat itu, wala yasjudu lisahwi, juga tidak melakukan sujud sahwi. Ini hayat itu kan ada di hayat sholat ada 5 ya, di halaman ke-25 tuh. Raful yadaini, mengangkat tangan ya, Allahu Akbar gitu. Apabila sujud ruku Allahu Akbar, tidak melakukan itu, maka tidak usah mengulangi atau melakukannya ketika ingat, dan tidak pula melakukan sujud sahwi. Itu bedanya ya. Jadi sekali lagi, kalau meninggalkan rukun sholat, maka ketika dia ingat lakukan itu dan melakukan sujud sahwi. Jadi 2 perbuatan dikerjakan atau dilakukan. Yang rukun, kalau meninggalkan rukun itu karena lupa, sholat karena lupa. Tapi kalau menurut sunnah, yang ketinggalan karena lupa atau yang terlupakan tidak dilakukan, maka cukup sujud sahwi saja. Tapi kalau hayat yang ketinggalan karena lupa, tidak dilakukan karena lupa, maka tidak usah melakukan, dan tidak usah juga melakukan sujud sahwi. Ya. Itu rukun tadi ya, ada rukun, ada sunnah, ada hayat. Kemudian bawahnya ma hukmu man azaza anil qiyami bis sholatil mafrudati, apa hukumnya orang yang lemah anil qiyami, dari berdiri, bis sholati, di dalam sholat, al mafrudati, yang diwajibkan. Bagaimana hukumnya orang yang lemah, tidak mampu berdiri gitu ya, di dalam sholat wajib, sholat mafrudah? Jawabnya halaman ke-30, yusolli jalisan, dia sholat dalam keadaan duduk. Wa idza azaza, dan apabila dia tidak mampu juga, lemah atau tidak mampu duduk, anil julusi, dari duduk, sholat, maka dia sholat muttaji'an, yaitu dengan keadaan ataupun posisi tidur agak miring gitu ya, miring. Wa in azaza, apabila dia tidak juga bisa anil ittijai, dari duduk yang miring itu, atau tidur yang miring, sholat, maka dia sholat mustalqiyan, yaitu dengan terlentang. Jadi ketika sholat wajib, orang tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka dia tidur sambil miring. Tidak bisa tidur sambil miring, maka dia tidur terlentang. Terlentang itu melumah ya, kalau bahasa Jawanya atang-atang juga ya, melumah ataupun ya terlentang gitu ya. Jadi itu yang paling akhir, terlentang. Aman naflu, adapun dalam sholat sunnah, fayazuzu, maka boleh seseorang itu ayyusolliyahu,
dia sholat atas sholat sunnah. Al-qadiru untuk sholat sunnah, al-qadiru siapa? Al-qadiru orang yang mampu, al-qiyami pada atau al-qiyami untuk berdiri, jalisan dalam keadaan duduk, au muttaji'an atau dalam keadaan dia tidur sambil miring ya, miring. Jadi kalau sholat sunnah boleh seseorang itu padahal dia mampu berdiri, al-qadir al-qiyam, tapi dia boleh sambil duduk atau sambil tidur sambil miring, tidur miring itu untuk sholat sunnah. Kemudian sholatul jamaati, sholat jamaah. Ma hukmu sholatil jamaati, apa hukumnya sholat jamaah? Jawabnya adalah fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Ala rijali, atas atau bagi seseorang ya, al muqimin, yang mukim itu bertempat tinggal di situ ya. Wa aqalluha, dan minimal atau sedikitnya sholat jamaah itu ikuim wa aqalluha utawi gidi atau sedikitnya atau minimalnya sholat jamaah iku imamun wa makmumun, ada imam dan makmum. Jadi minimal yang disebut sholat jamaah itu ada dua orang, ada imam dan ada makmum. Kam syurutuha, berapa syaratnya? Jawabnya di bawah sab'atun, yaitu syaratnya ada 7. Al-awwalu, yang pertama, ayyan wiya, yaitu niat sopo al-makmum al-ibtida'a imanut, atau mengikuti bil imami dengan imam. Ayyan wiya, dia niat seorang makmum itu niat al-ibtida', yaitu mengikuti bil imami dengan imam. Ini niatnya niat imam, niat mengikuti imam, itu makmum ya sebutannya, makmuman gitu ya, atau tidak il imam. Asani, ada pun yang kedua adalah ayat rifa al makmumu intiqalatil imam. Yang kedua ayat rifa, mengetahui siapa al makmumu makmum intiqalatil imami, atas gerakan atau perubahan ya, pergantian atau gerakan ya imam, walau biwasitotin, walaupun dengan perantara ataupun ya wasitoh ya, ada pengantara di situ. Jadi seorang makmum yang kedua saatnya ini harus mengetahui gerak-gerik intikolah, itu perpindahannya atau gerak-geriknya. Dia harus mengetahui si imam itu sujud, ruku misalnya, atau berdiri ya, dan seterusnya. Itu harus, walau bisa-bisa itu walaupun dengan perantara ya. Ini biwasitotin itu dengan perantara atau perantara ya. Artinya begini, misalnya seorang makmum itu dengan imamnya itu jauh ya, posisinya jauh dan tidak mungkin dia melihat gerak-geriknya imam. Tapi taunya itu dari mana? Taunya dari orang yang di depannya itu. Di depannya, taunya dari depannya lagi, dari depannya lagi, dari depannya lagi sampai kepada makmum sana. Ini yang dimaksud biwasitotin, walau biwasitotin atau perantara. Nah, terus misalnya dia ada di belakang juga di luar tembok misalnya itu. Tapi jamaah itu terus tidak terpotong gitu ya sampai kepada dia, sehingga dia tidak bisa melihat imam tapi melihat orang-orang yang di depannya itu. Itu namanya walau bebas seperti tahu gerakan imam walaupun dengan perantara itu. Asal itu ada pun yang ketiga, Allah yataqaddama, untuk tidak mendahului sopo al makmum
alal imami kepada atau ingatasi imam fil makani dalam tempatnya. Jadi makan atau tempatnya jejeran gitu, itu tidak boleh si imam si makmum itu melebihi berdiri ya, ini harus tetap ada agak ke belakang gitu, tidak boleh melampaui daripada si makmum. Ya lebih ke depan misalnya, itu tidak boleh. Maksudnya Allah ya taqaddama itu tidak boleh mungkin ke depan gitu, mendahului atau mendepankan dia. Film makan di dalam tempatnya. Kemudian yang keempat ar-rabi'u ayyaqruba minhu fi ghairil masjidi, yang tidak lebih ayyaqruba yang dekat minhu dari seseorang fi ghairil masjidi di dalam selain masjid. Ya, ketika dia sholat itu misalnya di luar masjid, ya maka dia dianjurkan di sini itu untuk lebih dekat dengan imam, makmum dengan imam itu. Tapi kalau di masjid mungkin ada garis-garis di sana, ya itu lebih baik kita mengikuti garis di situ. Tapi kalau di goyer masjid itu di sini disebutkan untuk lebih mendekat antara makmum dan imam. Tapi itu tidak boleh lebih menonjol makmumnya, ya tidak boleh lebih depan makmumnya, tetap. Al-khamisu, adapun yang kelima, alla yahula bainahuma hailun, tidak boleh ada penghalang. Alla yahula, tidak boleh ada penghalang bainahuma antaranya imam dan makmum, opo hailun, yaitu aling-aling ataupun penghalang. Nah di sini itu tadi penghalang bisa menutupi dia. Jadi Pak, bagaimana kalau melalui suara speaker? Saya tidak tahu gerakan imam nih. Dengarnya cuma dari sound system. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, nah menurut ini, paham ini, ya itu tidak boleh. Jadi tetap tidak boleh ada. Nah, sebab kalau hanya suara dia hanya suara itu bisa menipu, ya bisa menipu gitu, ya. Jadi tetap harus mengikuti, lebih baik mengikuti di bawah di belakang makmum itu, ya, sehingga tahu gerakan makmum yang ada di depan kita mengikuti yang depannya lagi mengikuti sehingga tembus sana sampai ke imamnya. As-sadisu, adapun yang keenam, ayyutabi'a al-makmumu imamahu, ayyutabi'a yang tak mengikuti soal al-makmum imamahu pada imamnya makmum. Jadi ya, tentu ini ya mengikuti ya, yang ketujuh, yang terakhir, Allah yang tadiya, untuk tidak mengikuti si makmum biman dengan seseorang talzamuhu, yang wajib baginya, bagi si iman itu yang diikuti, ya si iman itu seorang al-qi'adatu, mengulangi. Jadi begini maksudnya, kalau kita itu misalnya makmum kepada seseorang yang kita tidak tahu, misalnya seseorang itu, atau kita justru tahu bahwa dia yang akan kita ikuti itu ternyata dia sedang mengulang sholatnya, itu tidak boleh kita makmum kepadanya. Tapi kalau meneruskan boleh. Misalnya makmum masbuk datang belakangan, kita datang ke sana sudah umpamanya sholat zuhur sudah dapat 2 rakaat terlewati. Ada makmum di situ, salah satunya itu yang mengikuti ketinggalannya cuma 1 rakaat. Kalau kita 2 rakaat gitu misalnya, itu kan berarti setelah imam salam, ya si makmum yang ketinggalan 1 rakaat kan berdiri, ya. Nah itu kita boleh iktidah di situ. Kemudian dia salam, kita nambahi 1 salaman lagi. Tapi kalau yang kita ikuti itu ternyata dia ini ada sholatnya, ternyata dia mengulang sholat, kemudian kita ikut di sana, tidak boleh.
baik kita mengikuti tadi yang imam, umpamanya tinggal kurang 2 rakaat ya kita nambahin aja 2 rakaat. Nggak usah ikut sama orang yang mau mengulang sholatnya. Ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian sholatul musafiri. Sholat musafir. Pertanyaannya adalah kaifa yusalliya al-musafiru? Bagaimana yusalliya sholat? Siapa al-musafiru, orang musafir? Jawabnya yazuzu, boleh. Lil musafiri, bagi orang musafir. Apa yang boleh? Qasru sholatil zuhri, yaitu mengqasar sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, wal isya'i, dan sholat isya. Halaman berikutnya 32, rakaataini, dengan 2 rakaat. Jadi meringkas ya, qasar itu ada 3 sholat yang bisa diringkas, yaitu sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, kemudian isya. Itu boleh dikosor dan diringkas menjadi rakaataini dengan 2 rakaat. Kemudian wayazuzu, dan boleh lahu, bagi seseorang, opo ayajma'a, mengumpulkan dia al-zuhra ing, atau bagi atas sholat zuhur, ma'al asri, beserta sholat asar. Jadi jamak ini namanya mengumpulkan, boleh dijamak antara zuhur dan asar. Wal maghribi, dan maghrib, ma'al isya'i, beserta sholat isya. Fi waktin wahidin, dalam waktu yang satu. Takdiman, baik jamak takdim, atau takhiran, atau jamak takhir. Jadi mengumpulkan ya, mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu waktu, itu namanya jamak. Kalau didahulukan maka itu namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di akhir maka namanya jamak takhir. Duhur dan asar dilakukan pada waktu sholat duhur, maka sholat asarnya ditarik ikut sholat duhur, namanya sholat asarnya jamak takdim. Tapi sebaliknya, duhur dan asar dilakukan pada waktu sholat asar, maka duhur yang ditarik pada sholat asar itu namanya jamak takhir. Demikian juga maghrib dan isya, seperti itu. Kemudian sholat berikutnya, ma niyatu sholatil musafiri, bagaimana niatnya sholat musafir, orang yang bepergian? Dia, jawabnya, yaitu niat sholat musafir itu, yaitu usolli fardhu dhuhri rakaataini jam'a taqdimin, dalam kurung au ta'khirin, qasran lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saya sholat, niat sholat saya fardhu dhuhri, yaitu fardunya sholat zuhur, rakaataini, dengan 2 rakaat, jam'a takdimin, yaitu dengan jamak takdim, atau mungkin jamak takhir, qasron, karena qasor lillahi ta'ala, karena qasor lillahi ta'ala. Jadi qasor itu meringkas dan menjamak. Ini sudah luar biasa nih. Kalau tadi itu meringkas saja, misalnya ya, yang sholat 4 itu ada 3, zuhur, asar, dan isya. Kalau yang bawah ini sudah ngosor dan juga jamak, jadi sudah mengumpulkan, jadi aduh ngirit gitu ya. Ini sholat duhur misalnya dengan asar dilakukan ketika sholat duhur, itu namanya jamak takdim, dikosor sisan, berarti duhurnya 2 rakaat, nanti asarnya juga 2 rakaat. Kosornya, nah, asarnya dijamak ke takdim ya, maka asarnya 2 rakaat. Duhurnya dikosor juga, maka rakaat juga 2 rakaat. Sebaliknya dilakukan pada waktu asar, ya, duhur ada asar dulu dilakukan kosor 2 rakaat, kemudian duhurnya ditarik jamak takhir ke asar, maka dikosor pula 2 rakaat.
Jadi 2 sholat itu yang mestinya 8 ya, misalnya karena dikosor menjadi 4, 2 gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah sholatul Jum'ah. Sholat Jum'at. Jum'ati ya, sholatul Jum'ati yaitu sholat Jum'at. Ma hukmu sholatul Jum'ati, apa hukumnya sholat Jum'at? Jawabnya adalah C. Fardu ainin. Sholat Jumat itu fardu ain, yaitu ketentuan yang wajib bagi individu, namanya fardu ain. Ala kulli muslimin, atas atau bagi setiap orang Islam. Mukallafin, yang mukallaf. Mukallafin itu artinya dewasa dan sudah ketetapan hukum ya. Zakarin, laki-laki. Khurrin, merdeka. Sohihin, sehat. Kemudian yang mustautinin, yang keenam adalah bertempat tinggal di situ. Jadi sholat Jumat itu fardu ain bagi siapa? Orang Islam, mukallaf sudah wajib atau dewasa, sudah kenal hukum gitu. Laki-laki, merdeka, artinya bukan budak. Sohih, sehat, bukan sakit. Kemudian mustautin, yaitu bertempat tinggal di situ, artinya bukan musafir. Ada berapa? 6 itu ya tadi ya. Muslim, mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan mustautin, yaitu bertempat tinggal di situ. Itu kewajiban sholat Jumat itu. Karena itu bagi musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi yang wajib itu adalah orang yang bertempat tinggal di situ. Kemudian halaman berikutnya, halaman 33, kan surutul Jumati, ada berapa syarat-syaratnya sholat Jumat? Jawabnya surutuha, ataupun syarat sholat Jumat ada khamsatun, ada 5. Surutuha utai biro-biro syaratnya Jumat iku khamsatun ono 5. Al-awwal, yang pertama adalah antuqoma fi baladin aw qaryatin. Antuqoma, didirikan, yang atau dideke, dilakukan, didirikan. Fi baladin, dalam suatu balad, negara bisa, desa bisa, dusun bisa ya, aw qaryatin, ataupun ya dusun ya, tingkat yang paling kecil gitu ya. Ada misalnya negara atau kota, ada ya desa, ada kecamatan, ada desa, ada korya. Dalam satu komunitas di sana didirikan. Atani, yang kedua adalah antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Yang tahono kullaha entau ikut ada antakuna yang tahono opo kullaha, semuanya Jumat itu fi waqti dhuhri, dilakukan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu harus dilakukan pada waktu zuhur. Tidak boleh dia dilakukan pada waktu asar atau maghrib. Dan maksudnya semua rangkaian sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Ya umumnya kalau di sini ya waktu zuhur misalnya jam 12 gitu ya, sampai jam 3 misalnya. Tapi jarang. Tapi ya ada sholat zuhurnya Jumatnya dilakukan pada jam berapa? Di sini jam 2 Pak. Sebabnya apa? Sebabnya itu karyawan itu kalau shiftnya yang istirahat yang kedua itu jam 2 itu boleh. Asal sebelum memasuki waktu asar atau tidak menabrak waktu asar itu boleh dilakukan sholat Jumat. Kemudian asaris itu yang ketiga itu tentu sholat jamaatan, yaitu dilakukan sholat Jumat itu secara jamaah biarba'ina, dengan 40 orang. Dukuron, yang laki-laki, muslimina, yang muslim, mukallafin, yang mukallaf, ahroron, yang merdeka-merdeka, bukan budak, mustautinina, dan juga orangnya tinggal di situ. Jadi bukan musafir. Jadi sama seperti itu tadi syaratnya ya. Jadi 40, siapa saja 40 itu? Ya laki-laki, muslim, mukallaf, merdeka, dan bertempat tinggal di situ, di tempat itu. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat ialah ala tasdiqoha
wala tuqarinaha jum'atun ukhra bitil balad. Allah tasbiqoha, untuk tidak mendahului sholat Jumat, wala tuqarinaha, dan tidak bersamaan opo Jumatun Jumat ukhra, yaitu Jumat yang lain, bitil baladi, di dalam tempat ataupun di dusun itu. Nah ini makanya kalau menurut ini itu mendirikan Jumat itu tidak, mendirikan masjid untuk Jumatan itu tidak mudah ya. Sebab kalau ada dua dalam satu kampung dan berdekatan di sana, nah ini di sini Allah atas dua, untuk satu dengan yang ini jangan saling mendahului atau bersamaan Jumat ukhra atau Jumat yang sholat Jumat yang lain gitu. Karena dihukumi itu yang pertama itulah yang agak ketat ya peraturannya. Jadi dalam satu komunitas kampung itu orang gampang mendirikan masjid dan untuk Jumatan. Kalau sekiranya memenuhi di sana ya udah satu aja di situ, jadi siji oke itu juga banyak. Jangan di sini masjid, di situ masjid, sana masjid mendirikan Jumat juga. Padahal tempatnya di sini kosong, masih enggak atau belum mendesak mengadakan Jumat lagi misalnya. Lalu nanti dijadikan satu. Wal khamis ada yang kelima, yaitu takdimul khutbah. ini didahului sholat Jumat itu dengan mendahului khutbah dua. Nah, kemudian sedikit lagi halaman yang berikutnya 34. Niatu sholatil Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu dahului sholat khutbah dulu ya, khutbah dulu gitu. Tapi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sholat dulu, khutbahnya belakangan. Kalau Jumat khutbah di. Kemudian halaman berikutnya 34. Niatu sholatil Jumat. Bagaimana niatnya sholat Jumat? Jawabnya adalah iya, saya niatnya sholat Jumat iku usolli fardhu Jumati rakaataini maqmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya sudahlah, ini sudah Anda saya sholat fardhu Jumati, yaitu melakukan fardunya sholat Jumat rakaataini 2 rakaat, makmuman karena makmum. Ini seandainya makmum ya, kalau imam ya imaman. Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, Allahu akbar. Itu niatnya. Demikian untuk selanjutnya insyaallah sholatul janazah, yaitu sholat janazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kita dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.